Khawatir itu karena apa? Rasa tidak percaya kepadanya. Kalau sudah percaya, kenapa khawatir? Ya. Gitu. Oke. Kalau berdoa masih khawatir, lalu apa fungsinya doa? Selamat malam Mas Bimo. Halo, Selamat malam teman-teman Repent. Kita kembali lagi di podcast Ilmu Vibrasi. Oke, siap. Ini Mas Bimo, di pembahasan kemarin kan kita baru mengenalkan konsep baru ya, Repent ini, dan banyak dari teman-teman YT, teman-teman TikTok juga antusiasnya banyak sekali dan masih penasaran nih dengan konsep Repent nih. Nanti bakal dilanjutkan seperti apa, keilmuannya nanti seperti apa, perbedaannya dengan yang hip-hop kemarin. Hip-hop. Iya. Jadi Repent ini sebenarnya kita lebih sederhanakan lagi sih, lebih simpelkan lagi, karena dalam kehidupan ini kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak atas ya bawah gitu kan. Kalau nggak minus ya plus begitu kan. Nah, otomatis ketika mau masuk ke dalam kondisi repent berarti bagaimana melepaskan kondisi yang tidak membuat orang ini repent itu. Jadi ketika kondisi yang menghambat repent dilepaskan, otomatis mereka berada di sana. Jadi nanti fokusnya sepanjang hari, sepanjang aktivitas adalah menjaga diri, disiplin, melepas. Karena kemarin saya juga ada pertanyaan juga, Mas Bimo, gimana cara menjaga, mempertahankan vibrasi di power? Nah, itu kadang orang kayak merasa harus ada effort gitu ya, mempertahankan vibrasi di power. Padahal dengan disiplin melepaskan vibrasi force, otomatis di power. Gitu. Jadi ibarat kata nih, gimana cara mempertahankan tetap sehat? Nah, asal tidak mengkonsumsi makanan yang membuat sakit, otomatis berpotensi sehat. Kayak gitu. Jadi Repent ini sebenarnya nanti konsepnya lebih simpel. Kita lebih tahu benang merahnya kehidupan secara lebih simpel gitu. Dalam konsep Repent ini dikatakan harusnya lebih mudah ya dari keilmuan-keilmuan sebelumnya ya Mas ya. Apa sih yang membuat banyak orang tuh tidak mencapai titik Repent ini Mas? Titik di level tertinggi ini kan otomatisnya mudah karena SK kehidupan kita kan seharusnya berlimpah kan Mas ya. Kenapa tidak semua orang mencapai titik itu secara alami Mas? Jadi yang pertama letak yang paling dasar itu kesadaran bahwa mereka tidak merasa bahwa seharusnya kehidupan itu berlimpah. Mereka tidak tahu sehingga tidak sadar. Itu berapa banyak orang yang tidak tahu bahwa itu sudah ditetapkan gitu. Oh, ternyata saya ditetapkannya adalah berlimpah. Ini belum tentu semua orang tahu. Nah, kalau nggak tahu, akhirnya apa? Mereka nggak berada di sana. Itu bagaimana mau berada di suatu tempat ketika tidak tahu tempat itu. Iya. Gitu. Padahal kita seharusnya sedari dilahirkan tuh sudah memiliki kondisi Repent itu ya, di mana segala sesuatunya sudah diatur oleh semesta ya. Cuma kita sendiri yang mungkin membatasi diri kita ya. Betul. Karena tidak tahu, akhirnya mereka berada di mana batasan itu diciptakan. Gitu. Jadi rata-rata orang punya mindset kan gini, kelimpahan itu harus ditarik. Bagaimana cara menarik kelimpahan, bagaimana cara menarik keberuntungan gitu. Seolah-olah itu adalah hal di luar diri yang perlu diupayakan. Gitu kan. Artinya kan bisa mengejar, bisa menarik, bisa mencari gitu. Dan itu secara mindset pemahaman itu adalah hal di luar diri. Padahal kelimpahan itu sudah ada sepaket saat diciptakan. Nah, pemahaman ini adalah bagaimana kembali kepada SK-nya itu. Jadi kalau kembali itu berarti apa? Melepaskan hal-hal yang membuat tidak di sana. Beda dengan menarik, sama kayak tadi, mempertahankan vibrasi force. Beda dengan melepas vibrasi force-nya gitu, bukan mempertahankan vibrasi power ngoyonya, bukan bagaimana saya menciptakan vibrasi power, bukan begitu, tapi ketika mampu melepas vibrasi force, maka ada di power gitu. Di vibrasi power itu. Nah, ketika bisa melepas batasan-batasan mental kekurangan, maka masuklah ke dalam kelimpahan yang itu sudah
ada. Oke, Gitu. Jadi yang membuat orang tidak sampai di sana karena mereka masih mempertahankan, yang membatasi masih dijaga, masih dipelihara gitu. Tapi bukannya dalam pelajaran-pelajaran tentang law of attraction, dari definisinya aja law of attraction, hukum ketertarikan, hukum tarik-menarik. Di situ diajarkan bahwasanya dengan menggunakan kekuatan pikiran dan kekuatan perasaan kita menarik sesuatu hal di luar diri kita, Mas. Seperti uang, rezeki, kelimpahan. Nah, apa perbedaan ajaran-ajaran law of attraction ini dengan konsep repent ini, Mas? Ya, konsep repent dan loa. Jadi kalau loa itu masih kebanyakan menggunakannya adalah keinginannya ego. Keinginan ego. Keinginan ego. Dan rata-rata orang yang praktek loa belum berhasil karena mereka hanya fokus memancarkan keinginan. Apa yang dipenginkan secara ego. Dirinya pengen apa? Pengen rumah kah? Pengen apakah gitu. Nah, kalau repent ini semua itu sudah disediakan. Itu loh, bumi dan segala isinya, penciptaan itu kan bumi dan segala isinya sudah diciptakan dulu. Baru manusia kan. Nah, berarti itu sudah ada. Itu tinggal manusia mau nggak berada di sana. Kondisi itu. Di kondisi itu. Jadi repent itu lebih kepada masuk pada kondisi di mana mekanisme semesta yang melayani. Gitu. Ya. Jadi bukan lagi effortnya tuh nggak akan terlalu banyak. Tapi kok tiba-tiba ada peluang masuk, tiba-tiba ada rezeki tak terduga, tiba-tiba karena kodratnya. Jadi kita kembali kepada takdir kehidupan. Gitu. Oke. Nah, kemarin tuh ada komentar menarik, Mas, dari temen YT. Saya bacakan dari Yusudarso 576, Pak. Jika berasumsi SK manusia diciptakan berkelimpahan, bagaimana dengan ayat yang isinya Allah memberikan kelapangan rezeki bagi sebagian orang dan menyempitkan bagi yang lainnya? Gimana ini, Mas, kalau relate dengan SK awal manusia? Ya, jadi kehendaknya atau ketetapannya SK-nya itu kan memang semua manusia itu diciptakan berlimpah. Nah, lalu tadi ada kehendaknya juga ada yang disempitkan. Nah, di situ pasti ada faktor di balik sebelum itu. Kenapa disempitkan? Yang pertama. Yang kedua, ketika alam ini dibuat, kan sudah ada hukumnya. Yang tertulis. Mau tabur tuai, mau apa, kalau orang begini akan begini, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud menyempitkan itu sesuai dengan hukum yang sudah dibuat. Gitu. Jadi kalau orang tidak menjalankan perintahnya dan lain sebagainya, ya melawan hukum-hukum itu, otomatis dia akan berada sesuai dengan ketetapan hukum itu. Kayak gitu. Berarti bukan berarti Tuhan ini jahat sama pilih kasih ya, Mas, kan? Pilih kasih, satunya disempitkan. Nah, ada banyak fenomena di luar sana bahwasanya kita melihat itu orangnya, mohon maaf, suka minum-minum, suka main perempuan, bahkan mungkin suka judi, suka mencuri, tapi malah dibikin kaya seolah-olah sama Allah dilapangkan rezekinya. Terus kebalikannya, ada orang-orang yang sudah beribadah, sudah mungkin wiridan, meditasi, mengupayakan segala cara, malah justru kok sempit ini rezekinya. Iya. Karena memang ada beberapa mispersepsi ya. Rezeki itu apa, kelimpahan itu apa. Makanya beberapa hari terakhir ini saya ada dorongan kuat untuk menjabarkan ini. Apa itu kelimpahan, apa itu rezeki, termasuk tadi juga nanti salah satunya adalah apatis yang tadi saya upload di TikTok itu, karena kok akhir-akhir ini ada dorongan kuat untuk membahas itu ya gitu. Karena ada salah persepsi kelimpahan rezeki itu selalu orang hanya diukurnya dari uang. Gitu. Padahal rezeki dan kelimpahan itu bukan hanya soal uang terlihat. Bukan berarti uang nggak penting ya. Tapi nanti teman-teman kalau simak sampai clear nanti akan tahu yang dimaksud apa sih kelimpahan dan rezeki itu. Dalam konsep repent ini, Mas, fokus utamanya tuh di kelimpahan itu ya. Yeah. Ada beberapa hal yang bisa dijabarkan, Mas. Kelimpahan yang dimaksud di sini apa? Oke, jadi rezeki dan kelimpahan ya, rezeki yang berlimpah gitu. Nah, kelimpahan itu apa? Kelimpahan itu ada 3 aspek sebenarnya. Gitu. Yang pertama ada dari sisi materi, yang kedua dari sisi emosional, yang ketiga adalah dari sisi spiritual.
Oh, spiritual juga. Jadi yang namanya berlimpah itu ada 3 aspek itu. Kalau kita hanya melihat dari sisi uang saja, itu nggak bijak. Gitu. Karena banyak orang di mana titik punya uang banyak, tapi sebenarnya dia tidak berkelimpahan secara 3 aspek itu. Apakah dia bahagia? Apakah keluarganya harmonis? Apakah anaknya juga baik-baik saja dan lain sebagainya? Termasuk contoh misalkan orang yang dugem, orang yang party gitu. Itu kan yang terlihat pada saat dugem party mereka happy enjoy. Tapi pada saat mereka menderita susah tidur, saat mereka sakau, saat mereka dengan kondisi nggak bisa tenang dan lain sebagainya, lalu jauh dengannya, itu apakah itu kelimpahan gitu? Nah, makanya dari pen ini nanti mengarahnya kepada ketiga ini seimbang. Jadi tidak hanya dari sisi harta, gitu. Nanti sisi harta itu justru malah saya amati itu sebenarnya efek samping. Oh, efek samping aja. Efek samping dari tarapan emosional ini, vibrasinya yang berlimpah di vibrasi power. Lalu spiritual yang berlimpah itu gimana? Spiritual yang berlimpah itu adalah dekat dengannya, dengan sang sumber rezeki. Nah, otomatis nanti dari sisi yang harta tadi, coba deh nanti cek kebenaran. Pasti kalau 2 ini oke, akan ditambahkan, akan dilapangkan, akan diberikan, dan lain sebagainya. Ya, harta juga otomatis akan semakin meningkat ya, secara harta. Tapi banyak orang yang justru terjebak seolah-olah itu harus hartanya dulu. Gitu. Padahal harta itu di beberapa yang tertulis di ketetapannya itu ditambahkan, dilimpahkan, diberi efek dari setelah 2 hal itu. Nah, kenapa enggak 2 hal itu diupayakan supaya efek samping si harta ini mengikuti dan cenderung awet. Gitu. Tadi yang 2 tadi apa Mas? Spiritual sama emosi. Emosi. Emosi itu getaran rasa, emosi itu energy in motion, vibrasi. Gitu. Jadi kalau vibrasi force ini adalah kekurangan, vibrasi power itu ya kelimpahan. Nah, kalau sisi spiritual dekat dengan sang sumber kehidupan itu namanya kelimpahan. Kalau jauh dari sang sumber kehidupan itu berarti kekurangan. Termasuk misal sudah berdoa, sudah beribadah tapi masih khawatir, apakah kelimpahan? Bukan. Karena masih khawatir ya. Khawatir itu kekurangan. Khawatir itu karena apa? Rasa tidak percaya kepadanya. Kalau sudah percaya, kenapa khawatir? Ya. Gitu. Okay. Kalau berdoa masih khawatir, lalu apa fungsinya doa? Berdoa kepada orang atau kepada sosok yang tidak dipercayai. Buat apa berdoa ya? Iya, harusnya kalau berdoa itu diawali dari rasa yakin dan percaya tanpa khawatir. Gitu. Dalam mengolah spiritualisme itu tadi dan emosi dan kelimpahan harta, apakah konsep-konsep law of attraction tetap digunakan Mas dalam repent ini? Ya, karena saya yakin teman-teman pemirsa di YT dan di TikTok ini pasti punya basic keilmuan, karena rata-rata orang yang mengenal ilmu vibrasi itu mesti belajar dari bukunya The Secret, buku-buku dari luar negeri, di Law of Attraction, pasti punya basic itu, baru mengenal konsep-konsep vibrasi ini. Itu gimana Mas? Ya, pada akhirnya Law of Attraction sebenarnya tetap dipakai. Hanya saja bedanya kalau sudah di repent itu punya rasa yang lunak, bahwa tidak harus semuanya itu kehendak ego. Misal nih, saya pengennya rumah yang model begini, tapi kalau Allah atau Tuhan mau kasih lebih baik, saya siap. Gitu. Karena nanti di salah satu di repent itu ada arahan untuk membuka samudra kemungkinan. Membuka samudra. Gitu. Sehingga hal-hal di luar logik yang tidak masuk akal itu bisa ditarik untuk terjadi. Jadi tidak hanya berdasarkan apa sebatas logika bisa meng-create. Sebatas visualisasi, afirmasi, scripting itu kan dampak dari logika kan. Kita mikir sendiri. Database apa yang kita punya, pernah nonton apa dan lain sebagainya, itu kan akhirnya menjadi bentuk visualisasi dan sebagainya. Itu kan terbatas dari logik. Gitu. Nah, kalau repent membuka samudra kemungkinan, itu hal di luar itu pun ditarik juga untuk bisa diterima. Makanya kalau sudah dimasuk di kondisi repent, itu banyak hal-hal yang tidak masuk akal terjadi.